mengalihkan kepada Al-Ustadz untuk memulai kajian ini. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Baik. Jazakallahu khairan. Ana ucapkan kepada Pak Rama dan juga kepada teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk menghadiri majelis ilmu ini sebagai catatan amal saleh kita di hari akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk dari hamba-hambanya yang memanfaatkan anugerah waktu darinya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat saudara-saudariku yang saya hormati dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Sampai pada kalau tidak salah selesai dari poin ketiga dari pembahasan tentang ilmu. Benar ya, teman-teman? Benar. Nah, benar. Ya, kalau nggak salah yang ketiga terakhir itu tentang mengapa harus mendahulukan yang dicatat oleh teman-teman. Mengapa wajib mempelajari ilmu, Ustaz? Ya, itu yang terakhir ya. Insya Allah ada sekitar 2 poin lagi tentang ilmu ini yang akan kita tuntaskan insya Allah pada pertemuan kali ini. Langsung saja kita mulai. Setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang definisi ilmu, ya, apa itu definisi ilmu, kemudian hukum ada yang hukumnya fardu kifayah. Kita juga sudah membahas mengapa harus mendahulukan pembelajaran keimanan dan penanaman nilai iman ke dalam hati sebelum mempelajari hal-hal lainnya. Ya. Kemudian pada poin yang keempat ini, insya Allah kita akan membahas secara singkat saja apa sih sebenarnya keutamaan ilmu dalam Islam. Ya, mengapa seringkali para ulama mewanti-wanti. Ya, kita lihat di hampir setiap majelis, ya, para ulama selalu memberikan motivasi, memberikan nasihat agar kaum muslimin ya senantiasa berusaha memperbanyak khazanah keilmuan tentang agamanya sendiri. Ya, keutamaan yang pertama, ya, jadi pada poin keempat ini kita akan membahas keutamaan ilmu. Ya, yang pertama adalah pahala yang besar yang Allah janjikan kepada mereka yang mencurahkan tenaga yang miliki untuk menuntut ilmu. Ya, dalam sebuah hadisnya yang terkenal, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya, siapa saja di antara umatku yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yang menempuh jalan dalam artian memberikan waktunya, yang memberikan tenaganya, memberikan hartanya, mempergunakan sarana-prasarana yang dimiliki untuk menuntut ilmu, maka balasannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man indah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul saling mempelajari Al-Quran, ya, di antara mereka, ya, kecuali pasti Allah akan turunkan kepada mereka
sakinah, ketenangan. Allah akan liputi mereka dengan rahmatnya. Dan Allah akan perintahkan para malaikatnya untuk menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanggakan mereka di sisinya. Ya, ini merupakan keutamaan yang besar yang Allah janjikan kepada mereka yang menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu via daring, ya, via online, ya, baik melalui Zoom, melalui Clubhouse, atau melalui sarana-sarana lainnya. Jadi ini wajib kita hadirkan, ya, niat menuntut ilmu karena Allah, ya, niat bahwasanya kita menuntut ilmu untuk meraih pahala yang dijanjikan ini. Ya, jadi jangan sampai kita hadir ke majelis semacam ini dengan niatan yang kosong. Ya, hadirkan niatan untuk meraih pahala yang Rasulullah SAW janjikan. Kemudian pahala selanjutnya, yang kedua, ini masih dalam keutamaan yang pertama, ya. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Kalau ini keutamaan belajar di Masjid Nabawi secara khusus. Ya. Kalau tadi keutamaan belajar secara umum. Keutamaan Allah menjadikan pahala khusus bagi mereka yang belajar di Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, hanya dengan tujuan mempelajari suatu kebaikan agama atau mengajarkannya kepada orang lain, maka fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Maka derajatnya ya setara dengan mereka yang berjihad di jalan Allah. Ya, jadi ini pahala selanjutnya yang Allah. Keutamaan yang kedua dari ilmu dalam Islam adalah bahwasanya ulama itu sangat dimuliakan dalam Islam, ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Coba Ana minta teman-teman buka surat Ali Imran ayat 18. Silakan Pak Agung dibuka Ali Imran ayat 18, coba dibaca terjemahannya. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-18. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala mengatakan, Syahidallah, ya Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia, wal malaikah, demikian juga malaikat juga bersaksi, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan juga para ulama yang menegakkan keadilan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan ya persaksiannya dengan persaksian para ulama. Ya, di mana-mana yang mulia menunjukkan bahwasanya orang yang digandengkan persaksian ini adalah orang yang sangat mulia. Ya, misalnya contoh di kehidupan nyata seperti misalnya presiden misalnya, ya, ketika ingin mengutarakan sesuatu, ya, beliau mempercayakan kepada seseorang untuk menyampaikannya, atau beliau meminta persaksian seseorang untuk apa yang akan disampaikannya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ini memiliki kadar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan persaksian para ulama ya bergandengan dengan persaksian dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tingginya derajat ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tambah lagi Allah juga menggandengkan persaksian ulama dengan persaksian para malaikat. Ya, Allah dan para malaikat dan para ulama bersaksi. Ya, jadi Allah tidak menyebutkan jenis manusia lainnya. Ya, Allah hanya menyebutkan jenis para ulama, yaitu para ulama. Ya, kemudian di antara hal lain yang menunjukkan kedudukan ulama yang tinggi di sisi Islam ya, adalah
disebutkan dalam surat Az-Zumar, ya, ayat ke-90. Ayat ke-9. Coba dibuka lagi, Pak Agung. Surat Az-Zumar ayat ke-9. Baik Ustaz, sebentar Ustaz. Surat Az-Zumar surat keberapa ya? 39 ya. Surat ke-39 Ustaz. Ya, surat ke-39 ayat 9. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencatat, bisa mencatat nomor suratnya dengan nomor ayatnya, agar ketika hendak murojaah nantinya mudah. Ya, jadi nomor surat 39 ayat 9. Silakan dibaca Pak Agung. Kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Terus. Belum selesai ayatnya. Sebentar Ustaz, ini oke. Maaf. Saya ulangi ya Ustaz. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui, ya, antara para ulama, ya, antara mereka yang mau belajar, ya, dengan orang-orang yang tidak mau belajar? Dan di sini bukan orang yang memang dia belum mengetahui karena belum belajar, tapi antara mereka yang tidak mau, ya, tidak pernah terbersih dalam hatinya untuk belajar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah sama antara orang-orang yang mau mempelajari agama, ya, mau menambah khazanah ilmu mereka tentang agama ini, dengan mereka yang cuek saja? Apakah sama? Ya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, ketika menjelaskan ayat ini, ketika menjelaskan perbandingan yang Allah sebutkan, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, Ibnu Qayyim mengatakan perbandingan antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu bagaikan perbandingan antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 20 Allah mengatakan, sungguh tidak sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Jadi Ibnu Qayyim menegaskan perbedaan antara mereka yang mau mempelajari agama dengan orang yang tidak mau, ya, cuek dengan agamanya sendiri. Ya, kemudian hal terakhir yang menunjukkan bahwasanya ilmu ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam adalah sabda Rasulullah SAW, innal ulama hum warasatul anbiya wa innal anbiya warasul ilma man akhadahu akhadha bihadin wa afir. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan uang, harta benda, ya, atau apapun yang bersifat duniawi. Akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ya, jadi siapa lagi yang lebih beruntung dibandingkan mereka yang merupakan yang termasuk dari pewaris para nabi, ya, yang termasuk dari pewaris para nabi. Jadi harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu semuanya disedekahkan kepada kaum muslimin. Ya, seandainya pun nabi tersebut sangat-sangat kaya, ya, maka harta tersebut tidak diwariskan kepada anaknya misalnya atau istrinya sebagaimana kaum muslimin lainnya. Tetapi semua harta yang diwariskan oleh para nabi, yang diwariskan oleh mereka adalah ilmu agama, ya, ilmu yang bermanfaat, yang kemudian dipelajari secara turun-temurun oleh umat-umat mereka. Ya, jadi barang siapa yang mencurahkan perhatian mereka untuk menuntut ilmu ini, ya, seakan-akan dia sedang
yang mencurahkan perhatiannya untuk mengumpulkan warisan para nabi, ya warisan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya. Baik, itu poin keempat ya tentang keutamaan. Kemudian tadi sudah saya sebutkan dua ya keutamaan ilmu. Yang pertama tadi pahala yang Allah janjikan kepada mereka yang mau menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah kadar yang tinggi atau kemuliaan yang tinggi yang Allah berikan kepada mereka yang mau belajar, kepada para ulama. Kemudian kita akan beralih ke poin selanjutnya. Ya sebenarnya banyak keutamaan ilmu lainnya, tapi kita cukupkan dengan ini saja. Poin kelima yang berkaitan dengan kita perlu ketahui bahwasanya ilmu itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah ilmu lisan dan yang kedua adalah ilmu yang terpatri di hati. Ya, adapun ilmu lisan, ya itu adalah ilmunya orang-orang munafik. Ya, ilmunya orang-orang yang mempelajari agama bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Coba dibuka surat Al-Munafiqun, ya, ayat ke salah satu dari moderator, siapa saja boleh. Coba dibuka surat Al-Munafiqun ayat keempat. Disebutkan nomor suratnya ya. Surat Al-Munafiqun ini juz 28. Izin membacakan, Ustaz. Ya, silakan. Fadhol. Surat Al-Munafiqun ayat keempat. Sebelumnya Al-Munafiqun ini surat berapa? Ya, surat ke-63. Ini ada ikhwan yang beritahu. Surat ke-63. Ayat keempat. Silakan. Tadi siapa yang mau baca? Nah, saya Ustaz. Auzubillahi dan apabila engkau melihat mereka mendengarkan tutur katanya, mereka kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka, mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Allah membinasakan mereka, bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Baik, saya akan ulangi lagi ya. Jazakallahu khairan Pak Joko. Surat Al-Munafiqun ayat keempat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan salah satu ciri-ciri orang munafik. Ya, salah satu ciri orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ya. Apabila engkau melihat mereka, maka ya postur-postur tubuh mereka itu mengagumkan. Ya. Maksudnya dari segi sopan santun ya, dari segi tata krama yang mereka tampakkan di hadapan kaum muslimin, di hadapan Nabi SAW, yaitu luar biasa. Ya, mereka seakan orang yang paling beradab, ya seperti itu. Kemudian Allah melanjutkan, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Dan jika mereka berucap yang memberikan wejangan atau memberikan pendapat atau memberikan nasihat, ya maka kalian ya terbuai dengan kata-kata mereka. Ya, karena memang mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki ilmu yang bisa mereka sampaikan dengan cara yang baik. Kita mengingatkan bahwasanya ilmu itu ada ilmu yang hanya berada di lisan, ada ilmu yang benar-benar terpatri dalam hati, yang kemudian membuahkan amal saleh. Ya, oleh karenanya Rasulullah juga mengatakan tentang orang-orang Khawarij, ya, mereka itu yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqihim. Jadi bacaan Al-Quran mereka itu tidak melewati kerongkongan mereka, maksudnya hanya sekedar di lisannya saja, ya, tetapi tidak sampai ke hati. Jadi ilmu, ya, oleh karena kita lihat banyak kaum orientalis, ya, orang-orang yang sengaja dikirim oleh kaum kafir, ya, orang-orang Barat, orang-orang Amerika, yang bahkan menjadi profesor dalam bahasa Arab, yang menjadi
menjadi profesor dalam perbandingan agama misalnya, ya, atau bahkan dia sudah bertahun-tahun mempelajari segala hal tentang Islam, ya, tetapi ternyata yang mereka mempelajari itu semua bukan untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan tetapi ya untuk berbalik menyerang Islam, atau bahkan mempergunakannya untuk cara mencari celah-celah kesalahan dalam Islam sehingga mereka bisa memurtadkan orang yang sudah masuk Islam dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga di sini orang yang belajar ilmu dengan niat yang tidak ikhlas, ya, sekedar hanya untuk menarik perhatian. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya, yang termasuk dari salah satu ciri orang-orang munafik. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu yang terpatri di dalam hati, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat ke-49, silahkan dibaca Pak Agung, surat Al-Ankabut ayat ke-49. Al-Ankabut itu ayat surat ke-29 ayat ke-49. Silakan dibaca Pak Agung. Siap, afwan Ustaz, saya hidupkan mic dulu di Clubhouse. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya, akan tetapi ya, Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang terpatri di dalam hati orang-orang yang mengetahui. Ya, di dalam hati orang-orang yang mengetahui. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal saleh adalah ilmu yang terpatri di dalam hati. Ya, oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, al-ilmu ilman. Ya, ilmu itu ada dua jenis, kata Al-Hasan Al-Basri. Ilmun fil qalbi, fadzalika al-ilmu nafi', wa ilmun 'ala al-lisan, fadzalika hujjatullahi 'ala ibni Adam. Ya, ilmu itu ada dua. Ya, ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu yang terpatri dalam hati, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua adalah ilmu yang sekedar hanya menghiasi tutur kata seseorang, yang sekedar hanya sampai pada lisannya, ya, dan itulah ilmu yang kelak akan mencelakakan orang-orang. Ya, jadi ilmu ini bisa jadi menyelamatkan kita, bisa jadi mencelakakan kita. Nah, ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menyelamatkan kita. Sedangkan ilmu yang hanya digunakan sebagai penghias tutur kata saja, ya, sebagai penarik perhatian manusia saja, atau bahkan na'udzubillah ilmu dipelajari untuk kembali menyerang Islam, ya, itulah yang kelak akan menjadi wabal, yang akan menjadi bencana bagi orang-orang yang mempelajari ilmu yang seperti itu. Maksudnya orang yang mempelajari ilmu dengan niat seperti itu. Baik, kita yaitu bagaimana sih sebenarnya kita menjaga ilmu yang sudah kita dapati. Ya, sekarang kita sering menghadiri majelis ilmu, ya, bahkan ada sebagian orang yang menghadiri lebih dari satu majelis dalam setiap harinya, ya. Bagaimana agar ilmu yang sudah kita dapati ini bisa terjaga, ya, dalam artian tidak kita lupakan begitu saja, tetapi benar-benar membekas di hati kita. Ya, di sini para ulama menyebutkan beberapa tips. Kita akan sebutkan aja secara singkat. Yang pertama adalah niat yang baik. Niat yang baik itu bantu ilmu seorang itu terjaga. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama yuhfadhur rajulu ala qadri niyyati." Ya, seseorang itu dijaga oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya. Jadi kan niatnya baik dalam mempelajari suatu ilmu, maka insya Allah pelajari
Allah akan menjadikan ilmu yang dia pelajari bermanfaat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tips yang kedua, ya, setelah memastikan bahwasanya niat kita benar, adalah jangan pernah lupa, jangan pernah bosan untuk memurojaah ilmu tersebut. Ya, mengulang-ulang apa yang sudah kita catat dari ustadz kita, dari guru kita, maka diulang-ulang, ya, dibaca kembali, ya, dilihat kembali catatannya, ya, pada kita. Ya, oleh karenanya di antara ucapan yang diucapkan oleh para ulama adalah ucapan Az-Zuhri dan ucapan Al-Hasan Al-Basri. Ya, Az-Zuhri ini salah satu ulama besar hadis. Ya, dan juga Al-Hasan Al-Basri juga termasuk salah satu ulama besar hadis. Ya. Mereka berdua mengatakan, innama yuzhibul ilma an-nisyan wa tarkul munkar. Ya. Hal yang membuat ilmu itu hilang dari dada-dada kaum muslimin, ya, setelah mereka mempelajarinya, adalah kelupaan yang disebabkan oleh tarkul mudzakarah, ya, keengganan mereka untuk mengulang-ulang pelajaran tersebut. Ya, oleh karenanya, kebiasaan para ulama kalau saling bertemu di antara mereka, hal pertama yang mereka lakukan adalah memurojaah ilmu. Ya, seperti Imam Ahmad rahimahullah. Dan para imam lainnya yang berkunjung ke kota Baghdad ketika itu. Jadi ketika ada ahli hadis lain yang datang mengunjungi beliau, maka beliau bukannya berjalan-jalan atau kulineran sana-sini, tapi duduk di masjid dan mengulang-ulang hadis. Ya, Imam Ahmad membaca sanad, kemudian imam tersebut yang membaca matannya, kemudian berikutnya sebaliknya, dan seterusnya sampai bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu hadis mereka baca dalam. Ya, semoga kita bisa mengambil ibrah dari semangat mereka ini. Ya, seandainya pun kita tidak bisa sama dengan mereka, maka minimal kita punya semangat dan keinginan untuk mencontoh mereka. Ya. Bahkan Imam Ahmad sendiri, ya, mengatakan bahwasanya saya lebih baik, ya, meninggalkan salat sunnah saya. Misalnya ada Imam Abu Zur'ah, misalnya Abu Zur'ah ini salah satu imam hadis yang sezaman dengan Imam Ahmad. Ya, kalau Abu Zur'ah itu datang ke tempatnya Imam Ahmad, ya, beliau itu tinggalkan salat sunnah demi menghadiri majelis murajaah bersama Abu Zur'ah, berdua saja. Ya, seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya para ulama zaman dulu itu biasanya memiliki majelis khusus murajaah dan murid-muridnya nanti duduk di sekeliling mereka. Ya, jadi majelis ulama di zaman dulu ada dua, majelis ta'lim, yaitu majelis di mana mereka mengajarkan. Yang kedua majelis murajaah namanya, yaitu majelis di mana ada dua imam atau tiga imam atau lebih. Mereka duduk di antara mereka, ya. Kemudian di sekeliling mereka itu ada murid-murid mereka yang jadi seperti seperti lingkaran, kemudian lingkaran lagi, seterusnya seperti itu. Jadi lingkaran yang paling inti itu adalah para imam yang duduk bersama memurojaah ilmu. Nah, suara mereka ketika memurojaah didengarkan oleh murid-murid mereka di belakang mereka. Ya, jadi murojaah ini adalah hal yang perlu menggarisbawahi ini. Bahwasanya ilmu itu tidak mungkin bisa lengket, tidak mungkin bisa terpatri dalam hati kita tanpa murojaah. Ya, seperti itu. Ya, bahkan tadi Imam Ahmad menegaskan, saya lebih memilih meninggalkan salat nafilah saya, salat sunnah saya, dibandingkan saya harus kehilangan kesempatan murojaah bersama Abu Zur'ah, ya, salah satu rekan imam yang lainnya. Kemudian hal yang ketiga, ya, setelah niat kemudian rajin murojaah, ya, coba Pak Rama dibuka surat An-Nisa ayat 155, surat ke-4, ayat ke-155. Teman-teman yang lain boleh dibuka. Kita lihat sama-sama apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ilmu ini. Silakan, Pak Rama. Surat ke-4, surat An-Nisa ayat ke-155. Baik. Bismillah. Surat An-Nisa ayat 155.
surat An-Nisa ayat 105. Sungguh kami telah menurunkan Surat 155 Pak Rama. 155. oh 155. Surat An-Nisa ayat 155. Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya, karena itu sebagian kecil dari mereka yang beriman. Jazakallah khair. Jadi yang kita highlight dari ayat ini adalah potongan terakhirnya. Wa qaulihim qulubuna ghulf. Ya, orang-orang kafir itu kalau ditanya kenapa kalian tidak beriman, mereka selalu berdalih hati kami sudah tertutup dari Islam. Memang hati kami nggak bisa menerima. Mereka bilang seperti itu. Padahal kata Allah, bal taba'allahu alaihi. Akan tetapi Allah lah yang mengunci hati mereka disebabkan kekafiran mereka. Perhatikan, Allah lah yang mengunci hati mereka disebabkan apa? Kekafiran mereka. Ya? Maka tidak ada yang beriman dari mereka melainkan sedikit. Dan kita perlu ketahui bahwa kekafiran adalah salah satu dari jenis kemaksiatan. Dan kekafiran adalah kemaksiatan yang paling tinggi. Ya, dan ini berlaku kepada maksiat-maksiat lain yang berada di bawah kekafiran. Jadi sesuai dengan kadar kemaksiatan kita, demikian pula lah titik hitam yang kita adanya titik hitam, noda hitam, yaitu akan berkurang kemampuannya untuk meresapi ilmu. Ya, semakin berkurang, semakin banyak noda hitam di hati, diakibatkan maksiat-maksiat, maka akan semakin sulit bagi hati itu untuk meresapi suatu ilmu. Dan perhatikan yang dimaksud dengan meresapi di sini bukan menghafal. Ya, kita lihat banyak kaum orientalis yang hafal Al-Quran, hafal hadis. Yang dimaksud dengan meresapi di sini adalah mengambil manfaat dengan ilmu yang didapat. Ya, bisa jadi seseorang itu terkadang berpikir, wah saya bermaksiat, tetapi saya bisa menghafal Al-Quran. Ya, saya bermaksiat, tetapi saya bisa ingat apa yang dikatakan Ustadz. Ya, tetapi masalahnya apakah memang ilmu tersebut bermanfaat bagi Anda atau tidak? Ya, karena maksiat itu akan menorehkan noda hitam di hati. Dan itu akan mengurangi kemampuan hati untuk mengambil manfaat dari ilmu. Ya, oleh karenanya, perhatikan ucap Imam Malik rahimahullah. Ya, Imam Malik ketika itu ditanya, ya Aba Abdillah, hal yasluhu li hadzal hifdzi syai'. Jadi orang-orang kagum melihat hafalannya Imam Malik. Maka murid-muridnya mengatakan, wahai Imam Malik, cobalah berikan satu saja nasihat kepada kami agar kami ini bisa meraih hafalan yang kuat. Maksudnya hafalan ilmu. Ya, dan tadi sekali lagi yang dimaksud dengan hafalan ilmu adalah hafalan yang bermanfaat bagi kita. Ya, jadi mereka melihat Imam Malik, subhanallah, ilmunya banyak, hafalannya kuat dan manfaatnya kemana-mana. Ya, berkahnya kelihatan ilmu beliau. Maka mereka bertanya, wahai Imam Malik, apa sih rahasianya? Berikan kepada kami satu saja rahasianya apa. Ya. Imam Malik mengatakan, in kana yasluhu lahu syai'un fatarkul ma'asi. Ya, seandainya memang ada tips untuk memperkuat ilmu hafalan ini, maka satu-satunya adalah dan wajangan satu-satunya yang terlintas dalam benak beliau adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Ya, bukan hal-hal lainnya, tetapi meninggalkan kemaksiatan. Ya. Baik. Kemudian cara yang keempat, tips yang keempat, ya, setelah niat yang baik, ya, rajin murajaah, kemudian mawas diri agar jangan sampai berlarut-larut dalam kemaksiatan. Maka yang keempat adalah kita dapat suatu faedah, maka sebarkan faedah tersebut kepada orang lain. Ya, sebarkan faedah tersebut kepada orang lain. Jika kita dapat suatu faedah ilmu, atau kita temukan suatu majelis yang padanya subhanallah ilmu diajarkan dengan baik, kita berikan info majelis tersebut kepada orang lain.
kita dapat poster dakwah yang bagus, kita berikan kepada orang lain. Ya, terutama poster-poster dakwah yang berasal dari sumber yang kredibel, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, yang terpercaya. Kita berikan. Nah, yang dengannya Allah akan menjaga ilmu di hati kita. Kemudian yang kelima adalah beramal. Ya, beramal dengan ilmu yang didapatkan. Jadi setelah kita memperbaiki niat, kemudian rajin mengulang-ulang ilmu, kemudian mawas diri agar jangan sampai terjatuh ke dalam kemaksiatan, berlarut dalam kemaksiatan, kemudian jangan sampai kita bakhil terhadap ilmu, ya, semangat selalu untuk menyampaikan ilmu, ya. Maka yang kelima adalah ucapan yang sangat terkenal, ya, dari seorang imam, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, yahtiful ilmu bil amal, fa'in ajabahu wa illa yartahal. Jadi di sini beliau menyamakan ilmu itu dengan panggilan yang masuk ke ponsel kita. Ya, kita tahu sekarang ponsel itu, ya, telepon selular itu bahasa Arabnya hatif. Ya, jadi Imam Sufyan handphone kita. Ya, ibaratnya ilmu itu bagaikan panggilan masuk. Kalau kita pencet answer, kita pencet jawab, maka apa yang akan disampaikan oleh panggilan tersebut kita akan dengar, kan? Seperti itu. Tapi kalau kita biarkan, maka ilmu itu akan pergi. Ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, yahtiful ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amalan, ya, memanggil amalan. Nah, ibaratnya ilmu itu melakukan panggilan kepada amalan. Fa'in ajabahu, jika seseorang itu menjawab panggilan ilmu dengan amal, maka ilmu itu akan terpatri dalam hatinya. Wa illa, namun jika dia biarkan sampai nada deringnya berhenti, ya, yartahal, maka pergilah ilmu tersebut. Ya, yahtiful ilmu bil amal, fa'in ajabahu, wa illa yartahal. Ilmu itu memanggil amal. Kalau seseorang menjawabnya dengan amalan, maka dia akan tetap berada di hati seseorang. Ada yang lain, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah, salah seorang ahli hadis, mengatakan, kunna nasta'inu 'alal hifzi bil amali bihi. Ya, kunna nasta'inu 'ala hifzil hadis bil amali bihi. Ya, kami itu biasa, ya, hal yang biasa kami lakukan dulu ketika belajar, ya, kami itu meminta pertolongan kepada Allah untuk menjaga hafalan kami dengan mengamalkan hadis tersebut. Ya, Imam Syafi'i ini salah satu imam yang menghafal ribuan bahkan puluhan ribu hadis. Ya, beliau untuk meminta pertolongan kepada Allah agar menjaga hafalan kami adalah setiap kali kami mengetahui satu hadis, langsung kami amalkan. Ya, sama dengan ilmu-ilmu dunia lainnya. Kalau tidak dipraktekkan, bagaimana dia mau membekas dalam diri. Ya, oleh karena semakin orang sering mempraktekkan ilmunya, maka dia akan semakin mungkin, semakin kokoh dalam ilmu tersebut. Demikian pula dengan ilmu agama. Baik, poin yang ke-6 adalah bersabar. Ya, kebanyakan orang, wah ini majelis ini kok lambat sekali, ya. Maksudnya saya kayaknya setiap pertemuan hanya dapat sedikit ilmu, perasaan dia seperti itu. Ya udah, mending saya baca sendiri deh, daripada saya harus ta'lim, kan saya baca sendiri juga paham, misalnya. Atau kayaknya satu majelis per hari nggak cukup nih, udahlah saya babat aja semuanya. Ya, kalau dia mampu nggak apa-apa. Tapi kalau itu didasari keterburu-buruan, maka itu hal yang tercela, yang luar biasa, yang diriwayatkan tentang, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita tahu Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang sangat-sangat terkenal, terutama dalam hal apa? Ada yang tahu, teman-teman? Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang dianggap pionir dalam hal apa? Ya, dalam hal ilmu tafsir. Ya, jadi rata-rata penafsiran semua ayat Al-Quran itu ada riwayat, ya, diriwayatkan dari beliau. Nah, ada sebuah kisah ketika itu Ibnu Abbas menuturkan kisah ini tentang dirinya. Ya, beliau mengatakan ketika Rasulullah baru saja wafat. Ya, kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas ini termasuk sahabat junior.
Ya, jadi ketika ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas ini baru saja, maksudnya baru saja menginjak usia balik lah seperti itu. Ya, masih umurnya belasan tahun. Ya. Belum sampai 20 kalau saya tidak salah. Ya, jadi masih muda belia ketika Rasulullah meninggal. Dan di sana ada banyak sahabat yang senior. Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika itu Ibnu Abbas mengajak temannya, ya, rekannya sama sahabat, untuk menuntut ilmu. Ayolah kita menuntut ilmu. Ya, di sini Rasulullah sudah meninggal, kemudian para sahabat bertebaran di ilmu mereka, para sahabat. Ya, jangan kita diam aja, kita harus, mumpung mereka masih hidup, kita belajar gitu. Baru apa kata temannya ini? Ya. Dia mengatakan, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas. Atalanna sayastaqiruna ilaik. Kata temannya ini, aneh sekali keinginanmu ini, wahai Ibnu Abbas. Emangnya kamu kira orang-orang bakal membutuhkan ilmu kamu? Ya. Lihatlah, sekian banyak sahabat senior masih ada. Memang kita urus-urusan yang lain aja, biar urusan mengajar, urusan belajar, biar aja sahabat-sahabat yang senior itu yang mengurusnya. Kalau kita masih muda ini, ya seperti itu. Jadi seakan-akan dia ini melihat bahwasanya faedah ilmu ini tidak ada dalam waktu dekat. Ya, temannya Ibnu Abbas ini melihat faedah ilmu, faedah belajar tidak ada dalam waktu dekat. Kenapa? Karena masih banyak para sahabat yang senior yang tersebar di mana-mana mengajarkan ilmu. Maka ya sudah, Ibnu Abbas meninggalkan orang ini dan terus pada para sahabat. Akhirnya beliau terus belajar, yang datang ke sahabat ini, datang ke sahabat itu, ya, melakukan perjalanan yang jauh untuk mendatangi sahabat, belajar kepada mereka. Ya, sampai akhirnya beliau, subhanallah, menjadi sahabat yang paling alim di kemudian hari. Ya. Sementara teman yang tadi tetap segitu-segitu saja. Ya, oleh karenanya, ya, orang yang tadi diajak oleh Ibnu Abbas itu pada akhirnya mengatakan, hadzal fata kana aqala minni. Ya, Ibnu Abbas ini ternyata lebih cerdas dariku. Ya, lebih bijaksana dariku dalam bersikap. Ya, jadi Ibnu Abbas tahu bahwasanya ilmu ini memang harus dituntut dengan cara yang bertahap, ya, perlahan-lahan. Ya, tidak ada orang yang baru masuk ilmu tiba-tiba harus menjadi ulama. Ya, kita lihat para ulama itu belajar bertahun-tahun, ya, berpuluh-puluh tahun bahkan, ya, duduk di berbagai majelis. Kemudian akhirnya mereka diambil ilmu dari mereka. Ya, seperti itu. Ya. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, tadi Az-Zuhri kita sudah katakan salah seorang ahli hadis yang tersohor. Beliau mengatakan, man talaba ilma jumlatan fatahu jumlatan. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan terburu-buru, ya, sekaligus, ya, grosiran ngambil ilmunya, ya, fatahu jumlatan, maka akan hilang pula darinya ilmu itu secara sekaligus banyak. Ya, jadi tidak mungkin seorang itu menuntut ilmu dalam seperti itu. Beliau mengatakan, wa inna ma yudrakul ilmu hadisun wa hadisan. Tapi ilmu itu dipelajari dengan cara bertahap, hadis demi hadis, ayat demi ayat, ya, dipelajari, dipahami maknanya, kemudian pindah kepada hadis selanjutnya, kepada adab selanjutnya, kepada ayat selanjutnya. Ya, seperti itu caranya belajar. Ya, ini tips yang ke-7. Kemudian tips yang ke-8, ya, adalah jangan menunda-nunda belajar. Manfaatkan kesempatan yang ada. Ya. Oleh karenanya para sahabat ketika itu, ya, para sahabat junior, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Amr radhiyallahu anhum, itu mereka biasa menguntit. Ya. Tahu ya, menguntit. Mengikuti para sahabat senior. Diikuti terus kemana para sahabat senior ini pergi. Ketika para sahabat senior ini nampak luang waktunya, mereka langsung datang. Tolong jawabannya. Seperti itu. Jadi mereka cari setiap kesempatan yang padanya mereka bisa mencari ilmu. Nah, sama seperti kita sekarang. Ya, ketika ada waktu, ya, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kemampuan, mumpung masih ada kesehatan, ya,
Jangan pernah menunda untuk menuntut ilmu. Ya. Berikan apa yang kita mampu semaksimal kita untuk ilmu ini. Ya. Ini tips yang ke-8. Ya, manfaatkan kesempatan. Ya, manfaatkan masa muda, manfaatkan masa di mana kita masih mampu, masih sehat untuk menuntut ilmu. Kemudian tips yang ke-9 adalah dan ini yang terakhir ya, adalah continue dalam belajar. Ya, kalau tadi bertahap dalam belajar, maka sekarang adalah continue dalam belajar. Ya, jadi belajar ini bukan masalah wah saya belajar kantor ini sajalah, atau saya belajar selama saya tinggal di masjid ini saja, jadi tinggal di dekat masjid ini saja misalnya, atau misalnya saya belajar selama saya masih punya waktu di akhir pekan sajalah saya belajar. Tapi belajar itu terus menerus diberikan waktu untuk belajar. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ya, wahai Imam Ahmad, engkau ini sudah sangat, ya ilmunya sudah sangat luar biasa. Kenapa? Maka beliau mengucapkan ucapan yang terkenal. Ya, beliau mengatakan, ma'il mahbarah ilal maqbarah. Ya, ucapannya pendek. Beliau mengatakan, ma'il mahbarah ilal maqbarah. Mahbarah artinya tempat tinta. Ya, dulu orang menulis pakai membawa wadah-wadah tinta, menulis dengan bulu, dengan kayu tipis. Ya, adapun maqbarah artinya kuburan. Ya, pemakaman. Ma'il mahbarah ilal maqbarah. Saya akan terus membawa wadah tinta ini sampai saya tiba di makam saya, di kuburan saya. Ya, beliau menjawab seperti itu, singkat saja. Saya akan terus belajar sampai saya wafat. Ya, karena sebagian ulama bahkan mengatakan, engkau ini kalau memberikan seluruh waktumu untuk ilmu, maka ilmu itu hanya akan memberikan sepertiganya padamu. Jadi ilmu ini sangat luas. Ya, jangan ya, usahakan walaupun sedikit demi sedikit continue. Ya, setiap hari ada kita berikan jatah setengah jam untuk mendengar nasihat para ustaz, nasihat para ulama, ya, atau setengah jam untuk membaca buku-buku agama yang tak percaya, dan seterusnya. Ya. Oleh karenanya, Ibnu Mubarak juga mengatakan, ketika ditanya, wahai Ibnu Mubarak itu juga seorang imam yang sangat besar. Ditanya, kenapa sih kamu masih belajar? Nanti murajaah. Kenapa? Baru kata Ibnu Mubarak, la'alla al-kalimata allati antafi'u biha lam aktubha ba'd. Subhanallah. Beliau mengatakan, bisa jadi ilmu yang kelak akan bermanfaat bagiku belum aku dapatkan sampai saat ini. Siapa yang tahu di antara kita ilmu mana yang akan memberikan manfaat di hari akhirat kepada kita? Ya, apakah ilmu yang kita pelajari dari Ustaz Fulan, atau dari Ustaz Fulan, atau dari majelis ini, majelis itu? Tidak ada yang tahu. Saya nggak tahu mana di antara ilmu ini yang kelak akan menyelamatkan saya di hari akhirat, yang benar-benar berkah bagi saya. Maka saya terus berusaha mencari yang terbanyak, ya, memperbanyak peluang agar saya bisa terselamatkan dengan ilmu ini. Jadi demikian tips-tips yang bisa diberikan pada majelis kali ini tentang cara bagaimana kita bisa terus berada di track menuntut ilmu ini. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mungkin waktunya tinggal 10 menit ya, Pak Ramai. Tadi kita mulai 10:10 ya. Nah, Ustaz. Mungkin kita akan masuk ke penggalan matang selanjutnya pada pertemuan selanjutnya, insya Allah ya, Pak Ramai. Biar nggak terpotong-potong. Baik, Ustaz. Baik, jadi insya Allah pada pertemuan kali ini dengan berakhirnya poin ke-6 tadi, yaitu tentang bagaimana kita menjaga ilmu. Nah, berakhirlah pembahasan tentang al-ilmu, tentang matan yang mengatakan al-ilmu, yaitu tentang pembahasan ilmu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan penggalan matan selanjutnya, yaitu silakan dibaca Pak penggalan matan selanjutnya, Pak Rama.
Baik, Ustaz. Sepertinya sebentar, Ustaz. Bismillah. Ana izin bacakan dari awal, Ustaz. Mungkin ada teman-teman yang baru mengikuti di pertemuan kali ini. Judul matan salah satu usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bab pendahuluan. Mu'alif menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyah al-amalu bih. Mungkin itu ya Ustaz. Akan masuk ke pembahasan yang kedua adalah al-thaniyah al-amalu bih. Ya, insya Allah. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang beramal. Jadi kita sudah membahas tentang ilmu. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang amalan. Insya Allah. Baik, mungkin materinya sampai sini dulu, teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan bisa saya kembalikan selanjutnya kepada moderator. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam Ustaz. Wa jazakumullahu khairan atas ilmu dan syarah yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah, sungguh luar biasa faedah-faedah yang kita dapatkan, bahkan ini baru di bab pendahuluan dan baru di poin pertama dari bab pendahuluan, yaitu mengenai hal-hal yang mu'alif atau syekh menulis tentang apa aja yang wajib bagi kita untuk mendalami 4 masalah. Yang pertama ini adalah ilmu. Di mana ilmu itu mencakup ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan ilmu mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ana akan dahulukan untuk di Clubhouse dulu, karena sepertinya yang sudah masuk lebih dulu di Clubhouse. Untuk teman-teman yang di Zoom, Afan di mute ya. Baik, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana akan naikkan dulu. Silakan. Ini kayaknya belum bisa naik ya. Ini ya. Baik, jazakallah khair Tatang pertanyaannya. Jadi sebenarnya hal yang paling utama untuk mencegah masuknya rasa kagum terhadap diri sendiri ketika belajar, kemudian bagaimana menjaga agar kita bisa tidak riya ya, ketika belajar adalah menyadari bahwasanya semua yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah mengatakan
siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jadi para nabi, kemudian para ulama, kemudian para orang-orang saleh, itu mereka bisa demikian mencapai derajat yang tinggi itu karena an'amta 'alaihim, karena Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Ke mute Ustaz Ya Allah lah yang di Clubhouse ya. Oh iya, baik. Baik, anak ulang ya. Jadi cara yang paling ampuh sebenarnya untuk mencegah masuknya rasa ujub, rasa kagum terhadap diri sendiri ke dalam hati kita sebagai para penuntut ilmu adalah mengingat bahwasanya hidayah yaitu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Jadi para nabi, para rasul, kemudian para ulama, kemudian orang-orang saleh, itu seluruhnya mereka bisa mencapai derajat yang sangat tinggi sedemikian rupa, yaitu bukan karena diri mereka sendiri, tapi karena Allah lah yang memberikan nikmat kepada mereka. Ya. Bahkan dalam sebuah ayat Allah mengatakan tentang Nabi Muhammad, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami yang mengokohkan hatimu wahai Muhammad, ya, bisa jadi engkau itu cenderung kepada tawaran kaum kafir yang ingin mereka tawarkan kepadamu untuk melemahkan dakwah Islam. Ya, bahkan Nabi pun diingatkan oleh Allah bahwasanya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka beliau tidak akan mencapai derajat yang seperti itu. Ya, oleh karenanya di antara hal yang perlu selalu kita ingat adalah bahwasanya kita ini tidak memiliki daya atau upaya apapun, ya, jika bukan karena pertolongan Allah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak daya dan tidak upaya bagi kami kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hal pertama yang harus diingat tentang agar bagaimana kita tidak kemasukan rasa kagum terhadap diri sendiri. Kemudian terkait dengan penyakit riya, ya, maka kita harus yakin dulu bahwasanya itu adalah hal yang akan terhitung menjadi amal saleh dan kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jika seseorang itu benar keimanannya terhadap hal-hal yang gaib, benar keimanannya terhadap surga, benar keimanannya terhadap pahala-pahala yang Allah janjikan, ya, maka tidak mungkin dia bisa atau tidak mungkin dia akan terjebak ke dalam kasus riya ini. Ya, bagaimana mungkin seseorang mengutamakan pujian manusia, perhatian manusia demi, ya, atau bagaimana mungkin dia memilih hal-hal tersebut kemudian menyingkirkan pahala yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita menuntut ilmu, hadirkan keimanan dan pengetahuan bahwasanya apa yang kita curahkan di sini akan dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sangat besar. Dan kalau kita campurkan niat kita dengan hal lain, maka pahala tersebut akan berkurang. Maka kita sebagai seorang yang berakal, ya, sebagai yang abadi demi meraih hal-hal yang fana, tentunya tidak mau. Ya, seperti itu. Jadi, untuk masalah ujub, hadirkan bahwasanya kita ini lemah kalau bukan karena Allah. Adapun untuk masalah riya, hadirkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha tahu dan maha adil. Allah tidak akan mengulangi pembalasan kita sedikit pun. Maka harapkanlah apa yang ada di sisinya dan tinggalkanlah apa yang ada di sisi para makhluk. Seperti itu. Mungkin itu saja jawabannya. Baik. Selanjutnya di Zoom belum ada, di ada di back channel Ustadz di kolom chat dari Clubhouse. Ana bacakan, izin bertanya dari Mahendra dari Tulungagung, Masya Allah, barakallahu fiik Mahendra. Izin bertanya, apakah ketika kita memutar kajian di rumah sambil beraktivitas itu diperbolehkan atau malah jatuh ke dalam tidak memuliakan ilmu? Syukran, Ustaz.
Wallahu alam, setahu ana ya terlebih lagi pemutaran majelis-majelis taklim. Jadi ketika ditanya para ulama apakah kita boleh memutar Al-Quran ketika sedang memasak misalnya atau ketika sedang beraktivitas sehari-hari, apakah boleh kita memutar Al-Quran? Maka jawaban para ulama boleh, ya boleh memutar Al-Quran. Ya, selama kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkannya dengan baik. Ya bukan sekedar meramaikan suasana atau bukan sekedar agar ada suara saja di sekitar kita, tidak. Tapi kita memang bermaksud majelis-majelis taklim tadi untuk mendengarkannya, walaupun terkadang karena aktivitas yang kita lakukan terluput dari kita beberapa hal. Ya, tidak mengapa yang seperti ini. Bahkan ini bagus ya. Jadi kita selalu dekat dengan ilmu. Ya seperti itu. Yang penting niatnya kita niatkan kita memang ingin mendengarkan. Ya bukan sekedar meramaikan saja atau karena kita kesepian ya udahlah putar murotal atau putar majelis taklim, tidak. Tapi kita memang berniat untuk mendengarkan. Walaupun pada kenyataannya ya dengan diakibatkan aktivitas yang kita lakukan terkadang beberapa poin dari taklim tersebut terluput atau beberapa ayat terluput dari pendengaran kita, makanya tidak mengapa insya Allah ya. Dan tidak termasuk dalam kategori tidak memuliakan majelis ilmu ya gitu. Tapi yang terbaik adalah apalagi di majelis-majelis yang live seperti ini ya, maka kita duduk kita dengarkan dengan baik ya, seperti itu. Tapi kalau memang keadaannya tidak memungkinkan, maka daripada seperti itu. Ma la yudraku kulluhu, la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa kita ambil secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Ya ambil apa yang kita mampu. Seperti itu. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Semoga cukup jelas jawaban dari Ustadz. Selanjutnya, Anda bacakan pertanyaan dari Zoom di kolom chat dari Bapak Awal. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz dan kita semua yang hadir. Amin. Laits Ibn Sa'ad rahimahullah berkata menerapkan al-ilm atau kelembutan atau adab sebelum berilmu. Bagaimana cara kita menyelaraskan adab dan ilmu ini, Ustadz? Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan kepada penanya di Zoom kepada Pak Awal. Pertama saya sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya maksud dengan adab ini ya mayoritasnya adalah adab kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya bahwasanya kita terlebih dahulu menanamkan keimanan dalam hati kita, yang menanamkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sebelum menuntut ilmu. Jadi ketika kita sudah mempelajari ilmu ya dalam keadaan keimanan sudah terpatri dalam hati kita, maka mudah bagi kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, berbeda dengan orang yang beramal sebelum tertanam pada hatinya keimanan, maka sulit baginya untuk mengamalkannya. Nah, kemudian ada pun yang dimaksud dengan adab kepada ulama misalnya atau kepada sesama, maka sudah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dan tentunya ya semakin banyak seseorang meragup atau mengambil warisan Rasulullah SAW berupa ilmu, maka seharusnya itu juga tampak pada akhlaknya, pada tutur katanya, pada perbuatannya, ya, ada cara muamalahnya kepada sesamanya, seperti itu. Dan cara yang terbaik untuk menyelaraskan ini adalah dengan mempelajari ilmu dari para guru. Ya, jadi kita lihat bagaimana guru-guru tersebut ya mencontohkan pengamalan ilmu dalam keseharian mereka. Ini sangat penting. Ya, oleh karenanya para sahabat ya menuturkan bahwasanya hal pertama yang mereka pelajari dari Rasul ya ketika mereka datang untuk belajar kepada beliau adalah keimanan dan bagaimana tata cara beliau bermuamalah kepada selainnya. Ya bagaimana cara beliau bertutur kata, bagaimana cara beliau memperlakukan orang-orang yang membantu beliau, bagaimana cara beliau memperlakukan sahabat-sahabat beliau baik yang senior maupun yang junior. Ya, dan seterusnya. Jadi seseorang yang hanya mempelajari ilmu dari buku saja atau dari membaca sendiri saja akan sulit baginya untuk mendapatkan teladan-teladan seperti ini. Ya, tapi kalau dia mempelajari ilmu dari seorang guru yang selalu didatangi, yang selalu dia lihat tata cara atau aktivitasnya, kesehariannya, maka dia akan tahu
bagaimana cara dia menjelaskan ilmu tersebut dengan adab. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin jawabannya Pak Awal. Barakallahu fiik. Fiik barakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Tadi sebelumnya sebenarnya ada Volpe dari Clubhouse, mungkin sempat turun atau mau lanjut bertanya atau tidak, mohon dimonitor Volpe. Oh, Volpe ini, Volpe Indonesia Finqua. Oh ya. Fadel silakan. Oh iya, type masih di, kalau dilihat dari urutannya insya Allah balik ke ini dulu, balik ke Zoom. Pertanyaan dari Agung, Anda bacakan, izin. Assalamualaikum Ustadz, apabila kita ditanya seseorang apabila kita ditanya seseorang tentang pengetahuan ilmu, walaupun kita masih tahu sedikit, bolehkah kita berbagi atau sebaliknya menahan diri karena mungkin belum lengkap pengetahuannya? Jazakallah khair Ustadz Afif, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair Pak Agung. Jadi sebenarnya ini tergantung jenis ilmu. Ada ilmu itu yang kadang memang jawabannya hanya singkat saja, seperti misalnya apa hukum salat 5 waktu misalnya. Nah, maka ini sudah jelas hukumnya wajib. Tapi terkadang ada permasalahan yang memang membutuhkan pengetahuan yang menyeluruh terkait masalah tersebut. Maka sebaiknya kita tanyakan. Jadi kita forward misalnya pertanyaan kepada ustadz lain. Intinya menyebarkan ilmu tidak mesti dengan cara kita langsung yang memberikan ilmu tersebut. Ini perlu diperhatikan. Terkadang salah satu cara menyebarkan ilmu adalah dengan menyampaikan pertanyaan teman-teman kepada orang yang kita ketahui dapat menjawabnya. Kita sampaikan kepada ustadz tersebut atau kepada ulama tersebut, ya, syekh atau ustadz, ini ada yang bertanya seperti ini, mohon jawabannya. Kemudian kita kembalikan jawabannya kepada orang tadi. Jadi tidak mesti kita yang memberikannya secara langsung, tetapi dengan cara menyampaikan menjadi perantara seperti ini juga termasuk kategori menyebarkan ilmu. Jadi jangan kita sampaikan apapun dari kita kecuali apa yang kita sudah yakini, ketahui dengan baik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari back channel chat Ustadz, menurut urutan yang Anda perhatikan, ada pertanyaan dari Ukhfira. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Azza wa Jal. Izin bertanya, bagaimana dengan orang yang diakui oleh masyarakat sebagai ulama pewaris Nabi, namun apa yang disampaikannya banyak yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap orang tersebut, Ustadz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, semoga doa yang sama juga kepada saudari penanya. Memang pewaris para nabi atau bukan pewaris para nabi itu bukanlah hal yang bisa sekedar diakui begitu saja. Ya, bukanlah sekedar pengakuan, melainkan harus dengan disertai pembuktian. Ya, bagaimana mungkin seseorang dikatakan pewarisnya Nabi Muhammad SAW, kan, tapi ternyata pada prakteknya ya dia sangat jauh dari tuntunan Nabi SAW. Ya, jadi ibrahnya, barometernya bukan dengan nama, bukan bagaimana dengan dia menggelari dirinya atau bagaimana dengan orang lain menggelari dirinya, tapi bagaimana kenyataan yang ada padanya. Apakah dia benar-benar mengikuti tuntunan Nabi SAW ataukah tidak? Ya, seperti itu. Jadi urusannya bukan urusan pengakuan semata, tapi pembuktian.
Ya, seperti itu. Adapun bagaimana sikap kita terhadap mereka, maka kita sebagai para penuntut ilmu, ya, terutama yang pemula, ya, yang masih baru memulai misalnya, maka usahakan gak usahlah mendengarkan mereka, cukup cari ustadz-ustadz yang memang kredibel, yang benar-benar nampak bahwasanya mereka semangat untuk memastikan. Ya, seperti itu. Adapun apakah kita harus menyikapi mereka atau tidak, maka tidak perlu menyikapi mereka, cukup kita tinggalkan saja majelisnya, kita tidak usah dengarkan apa yang dia sampaikan. Ya, jadi cukupkan diri dengan mendengarkan dari para ulama dan para ustadz-ustadz yang memang semangat dalam mengikuti, dalam meniti jalan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, selanjutnya Anda bacakan di Zoom, kolom chat Zoom ada pertanyaan dari Akh Detre. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya, apakah seseorang harus mengamalkan suatu amalan ilmu terlebih dahulu sebelum berbagi ilmu tersebut kepada orang lain? Allahu yubarik fik. Barakallahu fik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Wallahu alam, setahu ana, ya berbarengan pun tidak mengapa. Ya, atau terkadang mungkin kita belum sempat mengamalkannya. Tidak masalah kita sampaikan. Siapa tahu orang yang kita sampaikan tersebut mampu untuk mengamalkannya langsung. Ya, seperti itu. Yang penting kita selalu ada niatan untuk mengamalkan ini. Misalnya ada anjuran untuk sholat malam setiap hari. Kemudian kita belum mampu, kita merasa kita sudah berusaha, tetapi Allah belum kuatkan kita. Maka terus kita berusaha sambil kita sampaikan. Semoga dengan semangat kita menyampaikan tersebut, ya kita juga dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Ya, yang menjadi masalah adalah mencukupkan diri dengan menyampaikan kepada orang lain dan tidak perhatian kepada diri kita sendiri. Ini yang jadi masalah. Ya. Kadang orang setelah belajar, ya, hal pertama yang menjadi prioritas dia adalah menyampaikan kepada orang lain. Tidak peduli apakah dia sudah mengamalkannya atau belum. Ya, ini salah. Ya, justru, ya, prioritas utama seorang penuntut ilmu adalah dirinya sendiri. Apakah dia sudah mengamalkan atau belum. Tapi ini bukan berarti hal yang berbeda. Jadi berbeda antara orang yang langsung menyampaikan tanpa peduli dengan dirinya sendiri, dengan orang yang mungkin sudah berusaha untuk mengamalkan tapi belum mampu, tapi dia juga menyampaikannya kepada orang lain. Ini berbeda. Ya. Jadi tanamkan tekad, ya, niatkan untuk selalu mengamalkan apa yang kita ketahui, ya. Kemudian sampaikan ilmu yang kita ketahui tersebut. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya di Clubhouse Ustaz ada penanya dari Besa, Ukti atau Akhni. Tafadhol, silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Mohon, ya, silakan. Baik, wajazakillah khairan, saudari penanya. Memang benar bahwasanya para ulama menasihatkan, ya, jangan sampai kita terburu-buru dalam menuntut ilmu, jangan sampai kita terkesan
menganggap sedikit apa yang sudah kita pelajari, dalam artian kita ingin terus menambah, sementara kita tahu bahwasanya diri kita tidak mampu. Anjuran para ulama ini ya bukan berarti merupakan sesuatu yang mutlak diterapkan kepada setiap orang. Ya, karena kita tahu kemampuan setiap orang berbeda-beda, ya, kemampuan menangkapnya, ya baik dari segi kemampuan menangkapnya atau kemampuan waktu yang dia miliki, ya itu berbeda. Jadi masing-masing dari kita menyesuaikan dengan kemampuan diri masing-masing. Ya, adapun apakah kajian kitab seperti ini harus tunggu sampai selesai dulu baru kemudian kaji kitab selanjutnya? Maka ini wallahu a'lam, menurut ana ya tidak mengapa kita mengaji beberapa kitab sekaligus selama itu masih dalam kadar kemampuan kita. Ya selama kita masih mampu mengulang-ulangnya, ya selama kita masih mampu untuk membaca apa yang sudah kita pelajari kembali, ya maka tidak mengapa. Ya, tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya jadi jangan sampai karena saking banyaknya majelis, ya kita sampai keteteran tidak sempat mencatat misalnya, atau bahkan misalnya kita mampu mencatat tapi tidak mampu membacanya kembali misalnya, ya seperti itu. Jadi dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Oleh karenanya para ulama yang menasihatkan murid-muridnya untuk mempelajari secara perlahan, itu mereka juga mengambil ilmu dari banyak majelis sekaligus karena mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Ya tetapi mungkin ketika mereka melihat murid-murid mereka lebih lemah kemampuannya dari mereka atau kapasitas waktunya lebih sedikit yang mereka miliki, maka mereka menasihatkan jangan terburu-buru untuk mengambil ilmu seperti itu. Ya seperti misalnya berbeda antara anak yang sekolah di pesantren dengan seorang ibu rumah tangga yang sudah memiliki tanggung jawab misalnya. Tentunya anak yang masih di pesantren dia bisa 5 kitab dalam sehari. Ya dalam satu hari dari pagi sampai siang dibagi menjadi 5 jam pelajaran. Memang itu tugasnya, memang itu waktunya dipergunakan untuk itu. Tapi ada sebagian orang yang sudah bekerja misalnya atau sudah memiliki tanggung jawab lain, yang memiliki waktunya sudah banyak terambil untuk jangan sampai ilmu yang dia pelajari ternyata lewat begitu saja akibat terlalu banyak majelis yang dia ikuti. Seperti itu. Ini bukan berarti saya menghasung teman-teman untuk mengurangi majelis yang diikuti, tetapi hendaknya masing-masing kita tahu kadar diri kita. Ya. Jangan sampai kita antusiasme kita itu tertuju pada banyaknya majelis, bukan pada seberapa banyak ilmu yang benar-benar kita dapatkan. Ya, itu yang saya maksud. Ya, jadi kalau memang kita memandang diri kita mampu untuk menghadiri semua majelis itu dan benar-benar mengokohkan ilmu tersebut pada kita, maka itu bagus. Ya, silahkan. Masya Allah, ya barakallahu fiik, seperti itu. Tapi kalau memang kita memandang kita tidak mampu, maka jangan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang tujuan utamanya memperbanyak majelis. Ya, bukan memastikan apakah ilmu tersebut terpatri pada hati kita atau tidak. Wallahu a'lam. Semoga terjawab pertanyaannya. Waalaikumsalam. Tapi Ustadz, Ana bacakan 2 pertanyaan sekaligus, baik dari back channel Clubhouse dan juga dari Zoom. Yang pertama mungkin dari Zoom dulu, dari Om Khalid. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya bagaimana cara membagi waktu dalam menghafal Al-Quran dengan menghafal ilmu-ilmu yang lain dan memurojaahnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Selanjutnya Ana bacakan saja langsung dari Volpe di back channel Clubhouse bertanya, bagaimana cara atau teknik mencari kajian penerus risalah seperti kajian ini di Bandung? Baik, seperti itu Ustaz. Syukran jazakallah. Baik, pertanyaan dari Zoom dulu tadi dari Ummu Khalid ya kalau tidak salah. Wa ahsanallahu ilaiki. Jadi Al-Quran itu adalah hal yang pertama yang harus dimulai. Jadi kalau kita hanya punya waktu terbatas, ya, tadi kan pertanyaannya bagaimana membagi waktu ya antara Al-Quran dengan ilmu-ilmu lainnya, maka prioritaskan Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sedang dalam perjalanan menghafal Al-Quran misalnya, atau kita tidak punya waktu untuk membagi antara memurojaah hafalan kita atau mempelajari ilmu lain, maka utamakan Al-Quran tersebut. Ya, jadi kan Al-Quran itu mengambil porsi utama dari waktu kita.
seperti itu. Jadi salah kalau orang yang membaca Al-Quran itu kalau sudah capek misalnya, saya pulang kerja baru baca Al-Quran. Ya, yang benar itu baru bangun misalnya pulang subuh itu baca Quran. Ya seperti itu. Jadi prime time, jadi waktu yang benar-benar produktif itu jadikan untuk Al-Quran. Seperti itu. Itu saran dan tips dari para ulama. Adapun bagaimana kita membagi waktu untuk meraja dan menghafal, ya maka wallahu a'lam pengalaman yang saya ketahui, jangan terlalu banyak menambahnya. Jadi menambah itu mungkin setengah halaman saja per hari atau sehalaman saja per hari, tapi maksimalkan murojaahnya, perbanyak murojaahnya. Jadi jatah untuk murojaah hafalan setiap harinya, jatah waktunya maksudnya, itu harus lebih banyak daripada jatah waktu untuk menghafal. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga bisa terjawab. Kemudian pertanyaan dari Ahfol P. Ana kurang tahu ya untuk kajian-kajian di Bandung. Mungkin teman-teman di Clubhouse yang lain yang punya info atau Pak Rama mungkin bisa nanti diinfokan kepada Ahfol P. Ya. Insya Allah. Mungkin Jazakallah khair atas semangat antum untuk belajar. Barakallahu fiik. Afwan, mungkin kalau Ana sendiri sih untuk wilayahnya sendiri kalau kajian yang majelis langsung Ana kurang tahu. Cuman memang di Bandung sendiri banyak mulai kajian sunnah seperti tarbiyah sunnah oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Terus juga ada beberapa kajian yang diselenggarakan oleh Roja Bandung, Ustadz. Ana kurang tahu detailnya, cuma nanti infonya mungkin bisa Ana sampaikan melalui kolom chat atau DM di Instagram. Soalnya ada beberapa yang dari Tarbiyah Sunnah juga infonya bisa Ana berikan gitu terhadap majelis-majelis atau ustaz dan asatizah di daerah Bandung yang bisa diambil ilmunya. Gitu, Ustaz. Baik. Selanjutnya di Clubhouse, Rakan ya. Ini tafadhol untuk bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini anak pertanyaan mungkin soal penyakit, mungkin yang baru belajar agama, atau mungkin yang baru berpikiran. Adakah yang mungkin seseorang ketika tahu mendapatkan ilmu itu seringkali langsung men-share, langsung melemparkan artikel tanpa mungkin membacanya atau mungkin tanpa mengkonsumsi terlebih dahulu artikelnya itu yang tanpa mengkonsumsi artikelnya, atau apakah sudah kredibel namun beliau ini terus menyebarkannya. Mungkin saya pagi share, siang share, sore share, atau mungkin seringkali saya tanpa melihat berapa kali dalam hidup, bahkan bisa lebih dari 10 kali. Nah itu bagaimana Ustaz? Mohon tanggapannya. Sedangkan yang kita tahu adalah kita harus yang saya ketahui soal mohon koreksi, kalau kita harus mempelajari ilmu sedikit demi sedikit. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Ya. Barakallahu fiik akhirkan pertanyaannya. Ini juga hal yang perlu diperhatikan ya kepada teman-teman semua, terutama yang tergabung dalam grup-grup WhatsApp misalnya. Itu usahakan jangan terlalu intens untuk meng-share artikel atau poster-poster dakwah, karena sebagian ulama menasihati bahwasanya nasihat-nasihat itu kalau terlalu sering disampaikan, maka orang yang dinasihati itu akan bosan. Ya, kita salah satu cara yang baik dalam menasihati adalah tidak bertubi-tubi dalam menyampaikannya. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW itu majelisnya ya bukan seharian seperti itu, tapi ada waktu-waktunya. Yang beliau berikan juga para sahabatnya waktu untuk bercengkerama dengan keluarga mereka, ya, untuk mencari nafkah,
atau untuk bercengkrama di antara mereka, yang atau melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti itu. Dan ini termasuk pada grup WhatsApp atau grup-grup lainnya atau status-status WhatsApp misalnya. Ya, jangan sampai karena setiap hari kita ngirim puluhan status nasihat, ya jadi nanti status kita di-mute sama orang. Ya ini orang kayaknya terlalu banyak, saya bosan bacanya. Dan ini hal yang wajar. Ya karena manusia itu sifatnya kalau terlalu sering diberikan atau diberikan nasihat-nasihat seperti itu, maka dia akan bosan. Antara hal yang sering dibahas dalam kitab adab para penuntut ilmu adalah memperhatikan durasi kajian atau memperhatikan kapan waktu kajian itu harus diberikan. Jangan sampai kita terlalu sering memberikannya, kemudian orang jadi bosan, kemudian orang jadi lari. Ya, seperti itu. Ini salah. Seperti ini. Jadi, carilah timing yang pas, kemudian durasi yang pas, kemudian sehari kita kirim berapa, atau misalnya 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Jadi ketika kita kirim, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, urusan meng-share, kemudian meng-share sebelum membaca, ini wallahu alam ya, ini sebenarnya tidak baik ya. Seharusnya seorang itu membaca dulu apa yang akan dia share. Nah, seperti itu. Dan ini termasuk terburu-buru. Ya, setiap dapat sesuatu kemudian langsung di-share seperti itu. Ya, sebaiknya dibaca terlebih dahulu, diketahui dulu isinya, baru kemudian di-share. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Meskipun sumbernya mungkin kredibel, ya, tetapi tadi termasuk ke dalam tidak pas timingnya dalam menyebarkan ilmu tersebut. Ya, bisa jadi orang nanti yang mengikuti page kita, yang mengikuti akun kita bisa jadi malah bosan karena terlalu banyak apa yang kita sampaikan. Jadi pintar-pintarlah dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain, termasuk dari segi waktu dan durasi dan kuantitas yang diberikan kepada mereka. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Semoga terjawab pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Ta'ala dan juga Amin. Jazakallahu khairan. Taib sepertinya sudah habis pertanyaan. Alhamdulillah. Mungkin kita juga sudah menjelang waktu zuhur. Sepertinya cukup pas juga. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan berikutnya. Tadi juga untuk Volpay infonya nanti akan bisa di DM juga. Cuman yang Ana pahami salah satunya adalah ada kampus tsl.id, itu adalah Tarbiyah Sunnah Learning, di mana di situ bisa mempelajari ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah dari asatizah atau guru-guru kita yang semoga Allah muliakan mereka di Bandung. Dan proses belajarnya itu seperti kuliah beneran online, jadi kalaupun mengikuti insya Allah agak terstruktur sekali seperti sekolah, karena nanti ada ujian-ujiannya di via WhatsApp dan juga melalui websitenya, jadi bisa diikuti juga. Masya Allah sangat bagus. Dan untuk teman-teman yang lain, Ana ucapkan jazakumullahu khairan atas kehadirannya pada Majelis Ahensi Mengaji kali ini di pembahasan kajian kitab 3 landasan pokok atau salah satu usul karangan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita sudah melalui pembahasan pendahuluan pertama mengenai keutamaan ilmu, dan semoga Allah mudahkan kita memasuki pembahasan dari pendahuluan yang kedua, yaitu hal wajib yang untuk diketahui adalah amal atau menerapkan ilmu ini. Kita sama-sama doakan juga semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi ilmu serta usia Ustadz kita, guru kita Muhammad Afif hafizahullahu ta'ala, sehingga kita juga bisa mendapatkan banyak faedah dari ilmu-ilmu yang disampaikan. Kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan banyak balasan yang sangat baik kepada penulis atau mu'alif dari kitab ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Juga kita doakan kepada segenap
keluarga-keluarga yang mungkin sedang sakit atau beberapa kawan-kawan yang baru saja ditinggalkan oleh kerabat atau keluarga dalam kondisi pandemi ini, sama-sama kita doakan juga semoga kondisinya kembali aman, kita bisa menghadiri majelis ilmu secara langsung dan juga bisa nyaman di dalam keseharian kita insya Allah kelak. Taib Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan. Mungkin sebagai penutup juga boleh disampaikan sedikit saja intisarinya dari apa yang disampaikan pada hari ini. Mungkin itu saja dari Ana. Baik, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan, hendaknya tujuan utama kita dalam belajar adalah bagaimana agar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat. Bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Seperti itu. Dan ini hal yang sangat ditekankan oleh para ulama, bagaimana agar apa yang kita pelajari benar-benar terpatri pada hati kita dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah dengan niat yang seperti ini, maka ilmu tersebut akan bertambah banyak. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.